Kembali lagi di video kedua di serial malam hari ini. Yoi. Setelah sebelumnya kita membacakan cerita dari Sebuah danau. danau kan? Danau sebenarnya itu ya, Sebuah danau di Pengalengan, Bandung, Jawa Barat. Betul. Sebuah situ. Sekarang kita beralih ke Cino Meduro. Bukan dong. Karakter unlock. Kita beralih ke Gresik sekarang. Sama-sama masih dari Pulau Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki. Sorry. Di sini saya mau menceritakan pengalaman horor sewaktu magang. Kejadian ini saya alami pada tahun 2018. Waktu itu saya dan teman saya yang bernama Dayu dan Anggrai sedang menjalankan PKN atau praktek kerja nyata di salah satu perusahaan di kota Gresik. Di minggu pertama kami PKN, saya belum mendapatkan kosan. Jadi kami menginap di rumah saudara teman magang saya, yaitu Dayu. Rumah saudaranya cukup jauh dari tempat magang karena rumahnya di Lamongan. Saya dan teman saya Anggrai berinisiatif mencari kosan karena kami malu untuk terus nginep di rumah saudara teman saya ini. Hari demi hari kami mencari kosan tapi belum menemukan yang cocok. Waktu hari Minggu kami mau balik ke Lamongan, saya minta teman-teman untuk mampir ke Gresik dulu buat cari kos. Kami berangkat dari Malang ke Gresik jam 7 malam dan tiba di Gresik jam 10 malam menggunakan motor. Memang aneh cari kosan malam-malam, tapi kami nekat dan mencari, lebih tepatnya di gang dekat perusahaan magang kami. Oh ya, tempat magang saya di daerah Jalan Veteran Gresik. Tuh. Jadi walaupun malam, masih ramai di sana. Kami waktu itu mampir di warung dekat perusahaan mencari info kosan kosong. Kami mampir dan bertanya, "Mas, enek kosan lanang sing kosong? Mas, ada kosan cowok yang kosong gak?" Saya bertanya ke mas-mas di warung tersebut. "Enek mas, saya tak celuna wonge. Kose iki." Oke, jadi kosnya ini depannya tuh warung gitu, ngarep warung, murah kok gitu. "Ada mas, bentar saya panggilkan orangnya, kosnya ini di depan warung, murah kok," gitu. Intinya seperti itu. Kami menunggu pemilik kosan sambil istirahat sekitar 30 menit. Kerabat pemilik kosan pun datang dan memberitahu ada kamar yang kosong. Setelah itu kami mulai melihat sekeliling kosan. Setelah masuk pintu depan ada parkiran motor yang cukup luas. Setelah itu belok kanan dan ada lorong yang kirinya kamar-kamar kosan. Saat baru masuk kosan, saya tertarik dengan lukisan yang ada di depan kamar, jujur. Ketika melihat lukisan itu, agak membuat merinding, entah kenapa. Dan juga ada kamar yang menurut saya menarik. Tetapi kata bapak kos, gak boleh masuk ke sana, apapun alasannya. Ya sudah, karena sudah lelah mencari, dan hari sudah malam, kami putuskan untuk nempatin kos tersebut. Besoknya kami pindahan dari Lamongan ke kosan. Kami bersih-bersih kosan sampai sore hari. FYI, menempati kosan ini cuma 4 orang yang menempati kosan ini. Saya, 2 teman saya, dan 1 orang lagi yang kamarnya dekat kamar terlarang itu. Singkat cerita, kami sering lembur karena tuntutan pekerjaan dan tugas magang. Dan pada saat itu sekitar jam 11, saya kebelet pipis. Sebenarnya malas ke kamar mandi jam segini, karena letak kamar mandi ada di depan kamar terlarang itu. Karena takut daripada sakit nantinya, ya udah buang air kecil aja lah gitu. Saya memberanikan diri pipis akhirnya. Karena saya agak peka dengan hal seperti itu dan saya ngerasa ada orang di kamar itu, saya refleks bilang, "Maaf, kami kos di sini, nggak ganggu kok." Selesai dari kamar mandi, saya langsung lari ke kamar dan menutup pintu. Saking takutnya disamperin.
Akhirnya saya bangunin Dayu dan kita begadang. Saya nggak mau cerita ke teman-teman, takut dibilang halu. Suatu hari salah satu teman izin, dan hari itu ada meeting di kantor pusat, jadi kantor akan sepi sampai sore. Jadi ada kelonggaran untuk nyantai magangnya. Saya pun iseng nanya nih ke temen, Plek, tahu enek kejadian horor sing mbok alamin ndek kosan gitu. Jadi, Plek, pernah ada kejadian horor yang kami alami di kosan gitu. Yang kamu, sorry. Si Anggrai bilang, tahu Plek, pas aku turu bar mulai magang mimpi enek arek kecil nyamperin neng kamar. Moro tangi aku langsung wudu, ancen serem Plek kosane kene. Jadi pernah Plek, pas aku tidur abis pulang magang, aku mimpi ada anak kecil nyamperin ke kamar. Aku langsung bangun terus ngambil wudu. Wah, emang serem nih kosan di sini. Terus saya bilang, ini dalam bahasa Indonesia aja langsung. Ya. Kadang aku lihat orang di kamar kosong itu. Dan kalau sholat aku ngerasa ada orang duduk di kursi depan kamar, kayak nungguin gitu. Kamar terlarang nih ya, mereka masih ngomongin kamar terlarang nih. Nah, gak lama terdengar orang masuk dari ruangan sebelah. Kami pun fokus kerja lagi. Jadi kantor kami dan sebelah tuh disekat dengan kaca-kaca yang digunakan. Nah, itu kaca yang tidak tembus, jadi kalau ada orang lewat hanya kelihatan bayang-bayangannya aja. Mudah-mudahan terbayang ya. Jadi cuma disekat, kacanya nggak tembus. Tapi kalau ada orang, pasti ada bayangan. Saat kami fokus kerja, saya kaget ketika saya menoleh ke sekat. Saya lihat ada bayangan yang seperti melihat ke arah kami. Saya pun membalikkan muka menghadap laptop dan saya pun bilang ke teman saya nih, si Anggrai, kita dilihatin. Udah fokus aja, udah kerja. Agak lama terdengar suara orang dari kantor sebelah seperti ngomongin kami. Soalnya terdengar dengan samar omongan, yang di sebelah itu anak magang gitu. Kami pun berpikir rapat udah selesai kali ya, jadi kami menunggu orang kantor kembali. Tapi saya agak ragu, kenapa rapatnya cepat sekali selesai. Saya pun nanya lagi nih ke teman saya, rapatnya udah kelar kayaknya ya, tapi kok ini orang kantor belum balik ya? Teman saya pun jawab, kayaknya belum deh, soalnya orang kantor di sini belum balik. Mungkin dia rapat yang lain beda sama orang kantor sini gitu. Di sebelah nih, bel pun berbunyi menandakan jam istirahat. Saya yang kepo dengan ruangan sebelah mengajak Anggrai untuk ngintip ruangan itu. Tapi ruangan itu terlihat kosong, dan saya pikir orangnya sudah istirahat duluan. Ya udahlah, istirahat dulu, nanti nanya ke orang-orang ruangan apa sih ini sebelah. Akhirnya jam menunjukkan jam 2 siang, karyawan kantor kembali karena kami fokus mengerjakan kerjaan. Akhirnya kami lupa nih mau nanya masalah ruangan sebelah, ceritanya gitu. Akhirnya ada salah satu karyawan nyeletuk ngomong, ruangan sebelah udah lama kosong. Saya pengen tahu isinya, boleh pinjam kuncinya gak? Gitu. Dan kepala bagian pun bilang, itu udah lama gak ditempatin itu. Udah kita lihat bareng aja deh. Saya dan teman saya langsung saling natap. Lah, yang tadi siapa ya? Kamu lihat kan? Terus juga dengar suara kan tadi? Saya bertanya nih ke Anggrai. Dia pun jawab, dengar kok, dan lihat sendiri tadi. Terus tadi siapa ya? Kami pun bingung, walaupun ruangan sebelah itu kosong, siapa tadi yang masuk dan berbicara dengan kencangnya. Saat pulang kami pun cerita pada teman kami Dayu yang tadinya izin. Dia pun menjawab, mungkin setannya pengen ikut kerja. Ya, aku pun ketawa bermaksud ingin ngelupain lah masalah di tempat magang tadi. Malam harinya ketika saya begadang mengerjakan tugas, saya lihat bayangan hitam lewat di depan jendela. Karena saya takut, saya pun tidur. Entah kenapa ketika tidur saya melihat ruangan kos saya, ada cewek di depan kamar yang diam menatap lukisan tersebut. Mukanya terlihat kusam, rambutnya berantakan,
Dan ada nenek-nenek yang melihat lukisan itu sambil bilang, "Bagus ya nak lukisanku." Jadi tadi di awal nih buat nge-refresh ya. Tadi di awal kan ada lukisan. Nah dia ini melihat ada dua sosok nih, berarti cewek dan nenek-nenek gitu. Sampingnya. Saya pun akhirnya mencoba bangun. Sesampai-sampainya bangun lah. Saya bangunin semua teman saya dengan alasan ngerjakan tugas magang. Oh ya, memang sebelumnya saya pernah tidur tapi mimpi saya aneh. Jadi saya ngelihat badan saya tertidur dan saya keliling rumah saya, dan melihat penunggu yang di dalamnya. Mungkin bisa saya ceritain kapan-kapan lah. Ini cerita yang beda nih. Oke, hari-hari pun berlalu sampai hari terakhir magang. Kami dapat kabar. Apaan? Kayak ada yang bisikin deh Bisikin siapa? di headphone. Kagak sih. Oke, ya lanjut. Sorry. Bisiknya gimana? Lanjut. Sorry. Apa ya? Hari-hari pun berlalu dan sesampainya kita di hari terakhir magang, kami dapat kabar bahwa teman kami dari Lombok yang waktu itu terkena musibah gempa ingin ke Malang. Akhirnya Anggrai dan Dayu berencana menjemput di pelabuhan Surabaya buat diajaknya ke kosan. Saya menawarkan diri untuk jemput dikarenakan saya takut kalau di kosan sendiri, karena hari itu bertepatan malam Jumat. Tetapi mereka ingin berdua aja, karena kalau bertiga nanti repot. Ya udah deh, saya jaga kosan. Sebenarnya lagian kosannya tuh nggak sepi banget kayaknya. Jam sudah menunjukkan jam 8 malam. Saya pun berniat buat tidur supaya nanti kalau bangun udah pagi. Jadi nggak kerasa nih ngejaga kosannya. Menipu lah ceritanya nih, menipu waktu. Aku tidur dulu, biar pas bangun kamu udah dateng, ucap saya. Saya pun tidur duluan. Baru sebentar tidur, teman saya bangunin dan bilang, aku pamit berangkat dulu. Jangan lupa jaga kosan. Kata pertama yang saya ucapkan waktu itu, wah asu, gateli gitu. Orang baru mau tidur, begitu deh, nggak usah dibilang gitu maksudnya. Akhirnya teman saya pun keluar kamar sambil ketawa. Saya pun mengejar mereka dan kaget. Kok sepi? Perasaan tadi rame. Mana anak kuliahannya nih? Tadi kan kosan rame gitu. Mereka pun bilang, "Oh pulang, katanya lagi liburan. Dan mas-mas yang kerja nanti pulang jam 12. Wah, katanya. Ya udahlah, saya pikir mending nunggu mas-mas yang balik kerja, saya di warung aja lah gitu. Saya pun berjalan ke warung di depan kosan. Sampai di warung, sepi juga. Ternyata saya tanya ke ibu, katanya, "Iya mas, pada futsal orang-orang. Jadi sepi nih gitu. Orang ronda juga tumben nih gak masuk, katanya sakit. Wah jadi bakal sepi nih mas nanti malam." Ini dalam bahasa Indonesia gitu nih, soalnya dia nyampur-nyampur bahasa Jawa menuliskannya gitu. Dalam hati saya cuma ngomong, lah kok bisa pas gini gitu. Setelah ngopi dan rokokan, saya memberanikan diri masuk kosan kembali dan menonton film untuk cari ngantuk. Ya hitung-hitung ngilangin suasana sendiri juga sih. Hawa kosan malam itu beda sekali, dingin banget. Padahal biasanya panas walaupun malam. Ketika saya sedang asik nonton film, tiba-tiba ada bayangan hitam lewat jendela. Wah, saya mencoba bodo amat tuh. Awalnya saya mencoba positive thinking. Ya udah, imajinasi katanya. Ya udah, saya lanjut nonton film. Nggak lama terdengar suara wanita. Saya pikir awalnya dari film. Tapi perasaan filmnya nggak ada sound cewek. Dan saya pun melepas headset. Wah, terdengar jelas suara wanita di dalam kos. Lagi-lagi awalnya saya bodo amat, karena mungkin itu suara cewek dari kos sebelah.
tapi kok terasa deket suaranya. Saya coba ikutin suara tersebut. Kagetnya, suara tersebut berasal dari kamar kosong itu. Saya pun lari ke kamar dan ngunci kamar. Saking takutnya, saya sembunyi di lemari sambil nunggu jam 12 malam. Karena jam segitu mas-mas yang kerja balik kosan. Hah? Nunggu di lemari? Oke, gak kerasa udah jam 12 malam. Terdengar suara motor masuk kosan dan saya mendengar langkah kaki lewat. Saya pun bergegas keluar untuk nyapa masnya. Sambil nunggu masnya, saya rokokan sambil ngomong, "Mas, sini loh, rokokan sini sama ngopi." Tapi gak ada balasan sama sekali. Wah, saya pikir mungkin tidur kali ya. Ayo wes lah, yang penting ada orang di kosan. Aku pun berjalan ke parkiran dan kagetnya gak ada motor yang masuk. Rupanya motornya ya cuma motor Dayu doang yang dari tadi ada. Lah, tadi siapa? Perasaan lewat-lewat, gumamku. Aku pun bergegas masuk kembali ke kamar, balik lagi. Terdengar lagi nih suara orang jalan dan duduk di depan kamar kosku. Dia pun bicara, "Sini mas, ngopi." Saya yang ketakutan sembunyi di pojokan kamar sambil mencoba menghubungi kawan saya, tapi tidak ada respon. Apesnya baterai saya lowbat. Gangguan pun makin menjadi. Pintu saya digedor. Saya kira teman-teman udah datang nih. Kagetnya saya, waktu lihat di jendela, ada nenek di depan lukisan itu yang berdiri di depan jendela. Dan orang duduk sambil tersenyum menyeringai depan kamar. Saya yang ketakutan langsung matiin lampu kamar dan maksa tidur. Saya tutupin kepala saya dengan selimut dan pasang headset dan nyetel musik sekencang-kencangnya. Perasaan saya pun sudah agak tenang akhirnya, karena tidak mendengar gangguan apapun karena suara musik yang kencang. Namun saya salah. Terdengar di tengah-tengah lagu ada suara tali yang seperti lagi diikat erat. Mungkin kekek gitu ya. Saya bingung. Ini perasaan lagunya gak gini nih. Saya bangun dan ngintip, ada kaki menggantung di depan saya. Dan terlihat badan yang menggantungkan di tali. Saya hanya terdiam, gak bisa ngomong apapun, gak bisa gerak. Tiba-tiba badan itu melayang mendekat. Perlahan-lahan mendekat. Saya pun mencoba bergerak sedikit demi sedikit. Ketika saya bisa bergerak, saya sembunyi di dalam selimut dan berdoa apapun dah yang saya ingat. Suara orang yang menggantung itu membuat saya tidak fokus karena dia hanya menangis aja. Saya pun mencoba tidur. Saya paksa hingga terdengar suara motor yang datang dan suara teman-teman saya yang masuk. Saya pun lega. Akhirnya datang juga nih mereka. Paginya saya mencoba menceritakan pengalaman saya dan mereka pun terdiam. Akhirnya mereka saling ngomong kejadian apa yang pernah mereka alami. Ternyata dari anak kecil yang muncul dalam mimpi waktu sholat ada yang jadi makmum, dan yang paling sering orang di kamar terlarang itu. Mungkin segini aja bang cerita saya, maaf panjang banget, terima kasih mau dibacain. Salam dari saya, semoga makin sukses terus podcastnya. Dan buat yang di kos sendiri hati-hati dengar ini malam-malam ya. Lu Nih dia nyertain ngingetin orang. Paye lu ngumpet dalam lemari. Ini gue pengen buka IG-nya. Iya. Mana sih? Ish Rocky. Oh salah gue. Oh ini nih. Ya diprotek. Oh iya diprotek benar. Muka. Wah nggak follow gua. Nggak follow PMK. Nggak follow PMK juga. Parah banget. Kita sebut aja deh Instagramnya kalau gitu. Iya @ishrocky.am. I
Ntar di Cil masukin Cil ya. Masukin Profil sini ya. Cil ya, di insert ya. Biarin aja nih biar teman-teman yang bisa melihat nih ceritanya beneran apa enggak nih. Iya. Lu Yang kalau bisa ngirim dah. kalau Coba. sampai bohong kirimin aja nih ke Isroki nih. Tapi kalau bener nih serem. Tapi gua suka, bukan suka ya. Gua kadang kayak dari ininya lah setting tempatnya dah. Tadi kan dia bilang dia di dalam kamar. Dia tuh nonton di luar berarti. Itu yang Pakai nonton headset. film. Mm-mm. Nah, yang kedua kan dia udah dalam kamar kan. Dalam kamar. Terus ada yang jalan duduk di depan kamarnya nih. Sini ngopi gitu ya kan. Nah, habis itu kamarnya digedor. Dia intip, ada 2 sosok. Nenek sama yang duduk di depan kamar. bangku. Habis itu ditutup. Dia rebahan di kasur, selimutan, pakai headset denger musik. Iya. Ya kan? Habis itu lagi denger musik ada suara tali. Dia buka headset. Terus ngintip kemana? Ke luar jendela. Keluar jendela, terus yang dia lihat Kaki. Berarti di luar kamar ya kan? Iya, harusnya. Terus tapi kan mendekat ke jendela berarti Dekat ke gitu. jendela. Bapak aja yang denger bingung kan? Apalagi yang baca nih. Yang mending gue dulu belajar bahasa. Isroki. Udah campur-campur bahasanya. Bahasa Jawa. Iya, jadi begitu. Sebenarnya ada spot-spot mistis di sini. Tapi memang kalau ini beneran ya, kita anggap aja beneran lah, memang beneran gitu ya. Memang kan Mas Isroki ini peka sama hal begituan dan dekat dengan hal-hal seperti itu. Makanya dari awal banget dia udah kesedot nih ceritanya, energinya ke lukisan. Dan dia udah kepo duluan tentang kamar terlarang itu sebenarnya, kamar kosong gitu. Dari pertama dateng, pas dia kencing pertama kalinya kali itu di kosan malam-malam, udah ada gangguan, makanya langsung lari. Terus dia ngeliat nenek-nenek dan juga cewek. Tapi ini kayaknya menarik deh kalau Mas Isroki bisa menceritakan langsung ya pengalaman kayak gini ya. Di teror semalaman gitu. Ini mah berapa malam ini berarti? Enggak, maksud gue yang terakhir. Oh, iya. Yang ada suara motor masuk lah, ternyata lah gak ada. Itu kan aneh banget Le. Tapi natural sekali memang. Iya bisa kan? pasnya. Maksudnya dia mau tidur nih jam 8 malam. Udah gue tidur cepet aja, besok bangun pagi udah pada nyampe kan lo. Lagi kalau kata orang Jawa makler gitu ya. Lagi set gitu. Gue jalan dulu ya gitu kan, pasti kan. Wah anjing, gue lagi mau tidur lagi gitu. Tawa-tawa temennya. Terus dia keluar, lah udah gak ada orang. bukan gak ada orang. Tadi kan rame Iya. nih kan, rame kali ya di kosan. Dah, kok sepi sih kosan? Iya, lagi pada liburan yang kuliah. Terus yang kerja pulangnya jam 12. Nah di sini sebenarnya gue bingung. Tadi di awal dia bilang kan cuman berempat di kosan. Nah itu yang gue bingung Ya juga. kan, tapi kenapa rame nih, ada anak kuliahan. Iya Tuh yang membuat gue, wih, kok jadi rame? ini kosan mana nih jadinya nih gitu. Ya mungkin gak dijelasin kali sama dia ya. Betul, tapi continuity warung memang ada. Emang ada. Gitu. Dan warungnya juga sepi. Kalau gua jadi Mas Isroki, kalau udah takut kayak begitu, ya gue temenin ibu warung aja berduaan. Iya. Misalnya jam 2 pagi, ya tapi agak ribet juga sih tuh ketika tapi kan cuma nama jam 12 kan? Iya, gue temenin aja terus itu. Kalau nggak gue jalan kayak kemana? Kalau anak kosan mah jam 12 mah belum malam ya. Baru keluar bro. Iya. Emang lu. Masa dalam lemari ngumpet. Teman-temannya main futsal, lo di dalam doang kamar, itu aja udah menandakan ente beda gitu. Ente lain. Iya, ente lain. Iya, ngumpet Gitu. di lemari. Di lemari aja juga agak lain loh gitu. Kayak podcast no. Dah. Oke, Gitu. terima Ya. kasih Mas Isroki. Makasih lah. Silakan langsung DM PMK ya. Kita Betul. pengen denger cerita langsung dari Betul. Mas Isroki Kita nih. mau dengerin cerita langsung. By phone juga nggak apa-apa. Kalau emang lagi di Jakarta sekarang, kita cerita langsung, kita ungkap kebenarannya. Karena waktu itu kita juga pernah sama Barakfat ya, yang kita kira nih gila nih, cerita bener apa enggak ya. Ternyata Barakfat ngeliat, bener bang, gue berani menjamin 100% cerita Cuma gua dia di bener. Makassar. Dan waktu pas di Jakarta kita nggak sempet ketemu sama dia gitu. Oke.
Sampai jumpa di video berikutnya ya. Gas. Bye. Jangan lupa di like.